Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia terus. Di video kali ini aku mau sharing tentang perlengkapan bayi yang paling dibutuhkan untuk newborn. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi kalau kalian lagi hunting untuk menyambut newborn kalian jangan skip video ini. Sebenarnya perlengkapan apa aja sih yang paling dibutuhkan oleh newborn? Dan kita, para orang tua baru, pasti sangat excited untuk menyiapkan segala perintilan-perintilan yang lucu-lucu untuk bayi kita. Bahkan yang belum diperlukan aja kita biasanya udah pengen beli. Padahal itu belum dibutuhin sama newborn. Dan di sini aku akan sharing apa aja sih yang paling dibutuhkan untuk usia newborn yang harus kita beli sekarang dan apa aja yang bisa nanti dulu aja dibelinya supaya bisa menghemat budget. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, jadi ini subjektif dari aku sendiri. Bisa jadi apa yang aku butuhin itu teman-teman nggak butuhin atau sebaliknya. Tapi secara garis besar sebenarnya intinya sama aja sih, butuhnya itu aja. Yang pertama adalah perlengkapan baju bayi. Nah, perlengkapan baju bayi ini untuk usia newborn itu aku beli di usia 0-3 bulan. Itu baju lengan pendek dan celana pendek, baju lengan panjang dan celana panjang, baju kutung dan juga celana pop. Yang harus diperhatikan di sini adalah kita beli seperlunya aja untuk usia newborn ya, 0-3 bulan. Minimal kalian harus punya 6 piece. Dan aku juga belinya cuma 6 piece aja di usia newborn. Kalau kalian mau beli yang lebih banyak, aku saranin usia yang lebih dari 3 bulan. Kenapa? Karena ya kita tahu ya, bayi itu cepet banget besarnya. Saran aku juga beli yang ada kancing depannya, jangan yang nggak ada kancingnya untuk usia newborn ya. Kenapa? Karena susah banget makain baju biasa ya yang nggak kancingan ke newborn. Itu susah, di bagian kepalanya itu kan dia belum tegak, jadi kayak masih kayak gini-gini. Terus saran aku lagi, kalian beli yang atasan bawahan, jadi kayak baju lengan pendek sama celana pendek. Kenapa? Karena kan kalau misalnya baju kotor, kena gumohan atau dia berkeringat, itu kita ganti cuma atasannya aja. Tapi kalau kita pakein yang jumper, itu kan kayak satu set. Nah, satu set itu kan kalau misalnya kotor ya udah sekalian semuanya ganti. Dan agak susah juga ya makain jumper ke newborn. Sekali lagi karena kepala newborn itu kan belum tegak, belum kuat. Jadi susah. Jadi menurut aku kalian lebih baik beli yang bajunya berkancing, kemudian atasan bawahan, dan beli seperlunya aja, minimal 6 piece kalian punya. Aku sendiri lebih banyak butuh celana pop. Kenapa? Karena aku kan kalau siang itu ya nggak pakai diapers. Jadi kalau siang itu dia pipis-pipis aja gitu. Nah, butuh banyak banget celana pop. Itu aku punya sekitar 12 piece untuk celana pop. Kenapa? Karena aku nggak pakein diapers di siang hari. Pertama, aku pengen kontrol dia itu pipisnya berapa kali dalam satu hari. Karena kan kita perlu untuk mengetahui berapa kali pipis bayi dalam siang hari itu. Terus yang kedua, itu ya lebih hemat aja, menekan budget. Selama kita nggak ada kerjaan yang lain, ya lebih baik nggak usah dipakein aja. Berikutnya adalah popok kain tali. Aku masih pakai popok kain tali dan aku punya sebanyak 12 piece. Popok kain tali ini aku pakai sekitar 1 bulanan lebih, karena kan kalau misalnya newborn itu tali pusarnya itu kan belum puput, itu susah kalau kita mau pakein celana, kayak agak khawatir gitu kena ke tali pusarnya yang belum puput. Nah, kalau udah puput itu lebih enak makain untuk celana yang ada karetnya. Tapi aku tetap pakein sih, karena kalau pakai yang celana yang ada karetnya itu kayak masih kebesaran, jadi aku masih pakein popok kain tali sampai sebulanan lebih. Terus juga kalau misalnya dia pup, karena bayiku itu kan masih ASI, jadi pupnya itu masih yang kayak cair gitu, maksudnya nggak yang bergindil-bergindil. Jadi kalau kalian pakein celana yang karet di usia masih newborn gitu, itu kayak belepotan kemana-mana. Sedangkan kalau kita pakai popok kain tali itu lebih enak, ngebersihinnya juga lebih enak. Next adalah kaos dalam. Nah, kaos dalam ini aku pakein jarang banget sih, kayak kalau udah puput aja itu aku pakein itu sebagai penghangat aja. Dan itu juga aku punya cuma sebanyak 6 piece kalau nggak salah, itu usia 0-9 bulan. Karena aku pikir ya biar bisa untuk kedepannya, biar bisa untuk kayak gantian, karena di tempat aku kan cuacanya panas, jadi kalau misalnya siang kita bisa pakai kaos dalam aja supaya dia lebih nyaman. Berikutnya itu kaos tangan dan kaki, topi.
kaos kaki. Nah, untuk kaos tangan dan kaki itu aku beli 6 pasang aja. Dan itu tuh cuma kepake kayak 2 bulanan karena bayi itu kan cepat besar, dia cepat gemuk. Terus kalau misalnya aku maksain pakein kaos kaki dan sarung tangan, itu kayak ngegentel gitu di tangannya, kan kasihan. Terus juga kayak di tangannya itu kayak kedinginan, kayak basah gitu. Nah, itu aku udah nggak pakein lagi setelah 2 bulan. Jadi aku harus rajin gunting kuku bayi. Terus kalau untuk kaos kaki, nah ini kaos kaki menurut aku lebih penting dan kepakainya lebih jangka panjang. Ini aku punya beberapa pasang, 6 pasang lebih kalau nggak salah. Jadi setelah pakai sarung kaki itu ya udah aku pakein kaos kaki aja, lebih gampang. Terus juga lebih simple, kepakainya juga lebih lama. Berikutnya adalah bedong. Nah, bedong ini beli secukupnya aja. Aku beli 12 piece. Mungkin agak kebanyakan karena sebenarnya di sini aku pakein jarik juga, kain jarik. Nah, aku beli bedong itu bukan bedong yang instan, tapi bedong yang kain gitu, kain biasa yang bisa dipakai buat selimut juga dan juga bisa dipakai buat alas tidur. Jadi kalau misalnya aku udah nggak pakai bedong, aku tuh pakai bedong kayak cuma 2 minggu 3 mingguan aja. Kebetulan karena anakku tuh nggak betah pakai bedong. Kalau dia pakai bedong itu terus dia kayak begini-begini, dia nggak nyaman. Tapi kalau misalnya cuacanya dingin, aku tetap pakaiin karena dia kayak kedinginan dan bedong bisa menghangatkan. Kalau misalnya bedongnya udah nggak dipakai buat ngebedong, itu bisa dipakai buat selimut dan juga alas tidur. Jadi saran aku, kalian beli jangan yang bedong instan. Berikutnya adalah untuk perlengkapan tidur. Nah, perlengkapan tidur ini aku nggak terlalu repot karena alhamdulillah aku dapet kasur bayi dari teman aku. Tapi sayangnya memang kasur bayi itu aku nggak pakai untuk tidur bayiku karena bayiku tidur bareng sama aku di kasur biasa. Kemudian bayiku juga nggak pakai bantal peyang karena kayak dia tuh nggak bisa bergerak bebas malah. Nah, ujung-ujungnya malah jadi peyang kan, sayangnya. Takutnya kayak gitu. Jadi aku cuma pakein bedong yang dilipat, dijadikan bantal, jadi kayak lempes gitu. Kalau kasur yang dari teman aku pakai buat berjemur. Kalau untuk bantalnya sih kepake buat nyangga dia pas nenen kalau tiduran ya, dan itu worth it banget sih kepake buat aku kalau gulingnya. Berikutnya adalah selimut. Nah, selimut ini kalau aku biasa pakai bedong, tapi kalau misalnya cuacanya lagi dingin banget nih, kalau malam aku pakai selimut yang khusus untuk bayi yang agak tebel. Itu aku dapet dikasih orang sih, jadi aku nggak keluar uang untuk itu. Terus kalian juga perlu yang namanya selimut topi. Nah, selimut topi ini aku pakai pas aku keluar dari rumah sakit karena kan aku lahirannya di rumah. Berikutnya adalah untuk perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi ini juga aku nggak terlalu ribet. Aku punya bak mandi yang dia tuh nggak ada sandarannya. Kenapa? Karena kalau pakai sandaran itu susah untuk newborn. Jadi aku nggak ada sandaran, nggak ada yang dudukannya, kayak polosan aja gitu. Tapi ini terserah kalian ya. Kalau kalian lebih nyaman pakai yang ada dudukannya juga nggak masalah. Tapi kalau aku sendiri sih nggak ada dudukannya. Next adalah untuk sabun mandi. Saran aku kalian harus beli sabun mandi yang udah sekalian sampo. Jadi nggak ribet harus ngepam satu sampo, satu sabun. Dan itu lebih menghemat waktu. Karena bayi itu kan kayak kalau dia kelamaan cranky. Jadi saran aku kalian beli yang sekalian shampoo. Untuk handuk, aku saranin kalian harus punya 2 handuk. Kenapa? Karena kalau misalnya satu handuk kepipisan terus nggak ada handuk lagi kan mau gimana. Jadi harus punya 2 handuk. Bisa yang satu besar atau yang satu kecil atau terserah kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Perlak juga aku punya 2, perlak yang besar dan perlak yang kecil. Perlak yang besar itu biasanya untuk alas dia kayak misalnya mau dipijit sebelum mandi atau setelah mandi dibersihin. Kalau untuk perlak yang kecil itu untuk kalau dia ganti popok atau ganti pampers. Fleksibel aja sih, mana yang paling deket itu yang aku pakai. Untuk minyak telon juga harus yang sekalian anti nyamuk supaya nggak ribet. Tapi aku tetap pakein dari Bebe Royce yang ungu yang lavender itu untuk bagian tangan dan juga kaki dia karena menurut aku itu lebih ampuh untuk ngusir nyamuk. Hair lotion juga yang udah barengan sama minyak kemiri supaya rambutnya cepet tumbuh. Kebetulan anak aku juga rambutnya tuh kayak tipis banget dan aku pakein hair lotion yang ada minyak kemirinya. Parfum bayi ini juga optional sih menurut aku ya. Ini nggak terlalu yang dibutuhin banget dan aku juga nggak terlalu sering makein karena kebetulan untuk aku sendiri kalau pakai parfum juga males dan aku jarang
banget pakein parfum ke anak aku, sesuai keinginan aku aja sih, nggak setiap hari pakai parfum. Terus juga kita butuh yang namanya tisu kering dan tisu basah. Kalau tisu basah ini aku pakai untuk ganti popok dia, dan kalau tisu kering ya untuk lap-lap aja kayak biasa. Dan juga kita butuh yang namanya waslap. Nah, ini waslap kalian harus punya dua. Kebetulan kalau waslap aku punya dua tipe. Yang pertama itu yang segi 4 kecil, itu aku beli isinya 5. Kalau yang satu lagi itu aku punya yang bentuk tangan. Nah, aku lebih suka pakai yang bentuk tangan sih daripada yang segi 4, tapi ini selera masing-masing ya. Berikutnya adalah perlengkapan untuk kesehatan bayi. Nah, ini penting banget, kita harus punya yang namanya termometer. Karena kan ya namanya kita punya bayi kan, kalau suatu saat amit-amit nih dia panas, kita udah sediain termometer. Berikutnya kita juga butuh cotton bud. Nah, cotton bud ini biasanya aku pakai untuk ngebersihin di sekeliling telinga. Jadi nggak dimasukin ke telinganya, karena kalau kita pakai cotton bud itu kan kayak semakin menekan kotorannya untuk masuk ke dalam. Jadi aku pakai buat bersihin kotoran yang ada di luar telinga dia. Gunting kuku juga penting banget. Ini gunting kuku yang khusus ya, yang masih gunting gitu, supaya lebih aman aja. Karena pengalaman aku ini bener-bener jangan dicontoh. Aku pakai gunting kuku yang biasa kita pakai dan itu kena ke kulitnya, dan rasa bersalahnya itu banget karena berdarah dan dia nangisnya itu cuma kaget. Jadi lebih baik kalian harus pakai gunting kuku yang khusus buat bayi. Kita juga butuh yang namanya kasa steril. Nah, kasa steril ini aku pakein untuk nutup si tali pusarnya pas dia belum puput. Dan juga aku pakein buat bersihin lidah dia. Kan karena lidah bayi itu cepat putih kalau habis nenen apalagi. Jadi bersihin pakai itu, masukin ke air hangat, terus dibersihin. Terus juga aku saranin kalian untuk punya roll on yang CESA untuk batuk pilek dan juga imun booster. Itu menurut aku bagus banget karena kebetulan bayi aku itu grok-grok dan aku pakaiin itu lumayan ngebantu supaya melegakan pernafasannya. Berikutnya nanti perlengkapan menyusui ya, atau perlengkapan untuk ibunya. Yang pasti kita harus punya baju menyusui atau minimal kita punya daster yang kancing depan atau resleting depan. Terus kita juga butuh yang namanya breast pad. Nah, ini aku butuh banget karena kebetulan ASIku tuh bancar banget. Jadi dia tuh rembes banget kemana-mana, dan breast pad ini penting banget. Kalau misalnya kalian nggak mau beli breast pad karena memang harganya tuh lumayan, isi 56 itu harganya 40 ribuan, dan itu tuh kayak sehari kita harus ganti 2 kali, kan ngebudget banget gitu ya, boros banget. Aku biasanya pakai bukan tisu, pakai sapu tangan yang segi 4. Itu aku beli yang isi 5, yang tadinya mau buat waslap aku pakein buat breast pad, atau biasanya aku pakai popok kain tali anak aku karena bener-bener rembes banget. Kalau kalian khawatir nih ya susunya tuh merembes, kalian wajib banget untuk sediain breast pad. Terus juga pompa ASI. Nah, pompa ASI ini aku nggak sediain dari awal kehamilan ya, atau dari persiapan awal. Aku beli itu setelah aku melahirkan. Kenapa? Karena ternyata ini penting. Pentingnya adalah ketika kita pertama kali menyusui, kan terus dia kayak terangsang gitu kan sama si mulut bayinya, yang mengakibatkan PD kita atau payudara kita itu bengkak, dan itu tuh bener-bener bikin badan meriang. Aku sampai meriang, dan kalau misalnya kita males untuk pompa pakai tangan, nah kita butuh banget yang namanya pompa ASI. Pompa ASI juga aku beli yang harganya tuh murah, merek Rilby itu juga murah. Kalian menurut aku harus persiapkan itu, dan juga plastik ASI-nya untuk stok aja sih. Kalau misalnya kalian nggak mau minumin asip, kalian bisa pakai asip itu untuk mandi. Itu bagus juga untuk kulit bayi. Dan juga kita butuh yang namanya spidol permanen untuk nandain asip kita ya. Kalau misalnya memang suatu saat kita harus pergi ninggalin bayi kita bisa pakai asip itu untuk nyusuin bayi kita. Bisa pakai ini kok, sendok yang khusus buat asip. Jadi nggak usah pakai dot. Dan yang terakhir yang menurut aku nggak kalah penting aku masukin di lain-lain adalah kain jarik. Nah, kain jarik ini sih sebenarnya udah disiapin sama mamaku, jadi aku tinggal pakai aja. Itu kayak lungsuran, kayak udah turun-temurun dipakainya, jadi kayaknya enak. Terus juga kita butuh yang namanya tas diapers. Ini aku kebetulan dapat dari teman, dan itu ngebantu banget kalau misalnya kita mau posyandu atau mau imunisasi atau mau kontrol, itu bisa dipakai tasnya. Dan menurut aku yang gak kalah penting buat kita para ibu-ibu untuk merawat badan kita adalah body care. Nah, aku mau rekomendasiin body care yaitu dari Scarlett Whitening.
Ini adalah produk body care dari Scarlett Whitening yang sudah pernah aku coba sebelumnya, dan karena aku puas dengan hasilnya, aku repeat order untuk varian yang lain. Menurutku sangat penting untuk merawat badan kita setelah melahirkan, karena selama kehamilan, kita jarang sekali untuk merawat badan kita, karena lebih fokus pada kehamilan kita. Dan ini adalah produk dari body care Scarlett Whitening yang sedang aku coba sekarang. Selain produknya yang bagus, produk dari Scarlett Whitening juga aman untuk bumil dan busui karena sudah terdaftar di BPOM. Aku selalu rutin menggunakan body scrub yang varian pomegranate 1 minggu sekali karena selain hasilnya yang bagus, wanginya juga enak dan bikin relax pada saat kita mandi. Pas pertama kali aku buka bungkusnya body scrub yang varian pomegranate ini, aku langsung jatuh cinta sama wanginya yang manis. Selain itu juga dia teksturnya itu menurutku sangat halus butiran scrubnya, jadi sama sekali nggak sakit pas dipakai. Selain itu juga nggak bikin kulit kita iritasi. Ini aku pakai di keseluruhan kulit tangan aku diamkan selama 3-5 menit. Ini aku kondisinya kulitnya kering ya, setelah itu nanti kita gosok-gosok aja dan dia akan keluar kotoran-kotorannya. Dan ini untuk hasilnya, tangan aku yang sebelah kiri jauh lebih cerah daripada tangan yang sebelah kanan. Setelah menggunakan body scrub, aku lanjut menggunakan shower scrub yang varian mango. Oh iya, untuk body scrub dan shower scrub dari Scarlett Whitening sudah mengandung glutathione dan vitamin E yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, dan juga menutrisi kulit. Tapi khusus untuk shower scrub, dia ada tambahan komposisi yaitu kolagen. Untuk tekstur dari shower scrubnya sendiri, seperti yang kalian lihat, menurutku ini teksturnya sangat lembut. Dan dia juga ada buliran scrub yang bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan kulit, membantu mengangkat sel kulit mati, membuat kulit jadi lebih halus, membantu menjaga kelembaban kulit, dan juga membantu mencerahkan kulit. Oh iya, shower scrub ini juga gampang dibersihinnya, jadi setelah memakainya itu nggak kerasa lengket sama sekali. Dan produk terakhir yang akan aku pakai adalah body lotion, ini yang varian Jolie. Ini adalah varian terbaru dari mereka, yang wanginya terinspirasi dari parfumnya YSL. Body lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide yang berfungsi untuk membantu mencerahkan kulit, menutrisi, melembabkan, dan memberi keharuman yang tahan lama. Untuk tekstur dari body lotion ini, menurutku teksturnya itu lembut, dia juga mudah meresap, dan sama sekali tidak lengket di kulit. Ini dia hasil pemakaian dari 3 rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Untuk tangan yang kiri dia lebih cerah, lembut, dan juga lebih lembab. Seluruh rangkaian produk dari Scarlett Whitening aman digunakan untuk semua jenis kulit, ibu hamil dan menyusui karena sudah terdaftar di Badan POM, not tested on animals, bersertifikat halal, dan untuk harganya Rp75.000 per piece. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek langsung di description box ya. Segitu aja sharing dari aku soal perlengkapan bayi yang menurut aku paling dibutuhkan. Ini optional, kalian bisa beli atau mungkin kalian bisa merekomendasikan yang lain di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video. Buat kalian juga para pejuang garis 2, aku doakan semoga kalian segera diberikan momongan di waktu yang tepat dan terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you on the next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.